Terakhir, nah jadi setelah tadi kita bahas gitu ya, yang mengenai 6 langkah dalam membuat learning plan, mulai dari identifikasi, melihat analisa secara situasi, kita lihat juga problem yang dirasakan oleh para peserta, lalu dampak bagi mereka itu seperti apa, lalu apa yang perlu mereka lakukan, dan yang terakhir adalah kita evaluasi pelatihan yang sudah kita jalankan. Artinya dalam evaluasi ini kita melakukan menilai gitu ya, menilai evaluasi pelatihan dampaknya benar-benar terjawab apa belum sih gitu ya. Baik itu dari sisi pekerjaan, baik itu untuk si personal si pesertanya itu sendiri atau bahkan bagi si organisasi. Gitu ya. Jadi kenapa ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pelatihan yang kita itu tidak hanya terlaksana tapi juga benar-benar berdampak. Yang kedua, untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu tercapai. Dan yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi bagian mana sih yang harus perlu kita perbaiki dan diulang dan dikembangkan, karena nggak mungkin dalam satu kali pelatihan itu langsung menjawab gitu. Jadi pasti butuh beberapa kali untuk iterasi sehingga terus dikembangkan menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, biasanya apa yang dievaluasi? Nah, yang biasanya yang dievaluasi adalah ada 4 level ya. Level 1 biasanya dari sisi reaksi mereka. Biasanya dalam bentuk form, gitu, survei, pasca pelatihan mereka suka nggak sih gitu, bagaimana pembawaan si trainernya, bagaimana metode yang digunakan gitu ya. Level 2 adalah pembelajaran. Ini biasanya yang berkaitan dengan pre-test sama post-test dan juga quiz gitu ya. Dan yang ketiga adalah perilaku atau level 3. Nah, ini biasanya observasi dari sisi atasan, terus juga misalkan wawancara, follow up 3 bulan setelah pelatihan gitu ya. Dan yang keempat adalah level 4, itu berkaitan dengan hasil gitu ya. Nah, ini biasanya nanti ngelihatnya dari mana? Dari laporan kerja, terus data performa, terus juga ROI dari pelatihan itu cukup berdampak gak sih dari sisi pendapatan perusahaan, misalkan dari sisi salesnya, dari sisi penjualannya setelah pelatihan itu ada dampak gak peningkatan atau enggak, seperti itu ya. Nah, ini contoh ya, ini evaluasi kasusnya si Rina. Masih ingat ya di awal kita kan pakai contoh kasusnya itu si Rina Sari ya. Jadi level 1 misalnya si Rina itu mengikuti atau mengisi ya form setelah pelatihan, menilai bahwa pelatihan itu sangat relevan dengan tugas barunya mereka, dengan tugasnya si Rina. Yang kedua adalah pembelajaran gitu ya. Dari pretest 50% meningkat ke post-test menjadi 90% gitu ya. Dari sisi perilaku setelah 3 minggu setelah pelatihan, Rina akhirnya bisa menyusun 3 laporan mingguan secara mandiri dan tidak perlu revisi lagi yang terlalu banyak gitu ya dari atasannya. Dan yang keempat misalnya contohnya adalah atasannya melaporkan bahwa dengan adanya Rina mengikuti pelatihan, Rina kini bisa bantu dalam pengambilan keputusan untuk stok dan juga dan promosi, dan juga untuk waktu meeting juga jauh lebih efisien. Itulah sesi di mana terkait dengan evaluasi. Selanjutnya kita masuk ke summary.